Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Tri Permana dari kelas MA 1895 dengan NIM 111811430. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia yang sudah saya pilih 5 soal sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan dalam bentuk PowerPoint. Mari kita simak videonya. Kemudian kita slide. Ini adalah ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia, disusun oleh saya sendiri, Agung Tri Permana. Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi. Apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya. Berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita atau jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dibanding periode sebelumnya, maka negara tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi, namun justru mengalami kemunduran ekonomi. Namun, secara terperinci oleh pihak Bank Indonesia menyurvei bahwa indikator makroekonomi kuartal 4 /2019 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengindikasikan pada tahun ini ekonomi Indonesia akan naik dari 5,04% menjadi 5,07%. Responden memperkirakan bahwa peningkatan kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2020 dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian dunia dan meningkatnya investasi nasional, baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA. Adapun responden memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diindikasikan dengan 81,6%. Responden memperkirakan ekonomi pada 2020 akan tumbuh di antara rentang 5,0% sampai dengan 5,24%. Secara lebih terperinci, prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan berasal dari optimisme sebanyak 81,6% responden dengan prediksi 5,07%. Angka ini lebih kecil dari total 97,4% responden yang memperkirakan pertumbuhan PDB pada akhir 2019 berkisar antara 5,0% sampai dengan 5,24% dengan rata-rata 5,04%. Dan ini terjadinya sebelum pertumbuhan ekonomi ini sebelum adanya wabah COVID-19 2020. Awalnya Bank Indonesia memprediksi tentang kenaikan persenan perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua ada inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Lalu, kemudian, apa sih jenis inflasi? Sampai di sini kita sudah mengetahui pengertian inflasi dan deflasi. Namun, ada berapakah jenis inflasi yang mungkin terjadi pada suatu perekonomian? Berikut akan kita bahas satu persatu dengan singkat. Seperti contohnya ada inflasi rendah. Apa sih itu inflasi rendah? Yaitu jenis inflasi yang jumlahnya kurang dari 10% per tahun. Bank Indonesia menargetkan pencapaian inflasi Indonesia berada pada kisaran 4% atau kurang lebih 1%, sehingga dapat dikategorikan sebagai inflasi rendah. Lalu ada inflasi menengah, yaitu jenis yang besarnya berkisar antara 10-30% per tahunnya. Lalu ada inflasi berat, yaitu jenis yang besarnya berkisar 30-100% per tahunnya. Yang terakhir ada hyperinflation, adalah kondisi di mana besarnya inflasi per tahun berada di atas angka 100%. Indonesia pernah mengalami ini
Ada masa orde lama, di mana besarnya inflasi per tahun bisa mencapai kisaran 600% per tahun. Sangat besar sekali ya teman-teman. Apakah ada dampak inflasi? Oh, jelas ada. Kestabilan harga dapat terjadi jika suatu perekonomian dapat mengendalikan inflasinya. Kestabilan harga sangat diperlukan agar perekonomian sangat tumbuh secara berkesinambungan. Selain itu, kegagalan dalam pengendaliannya dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya ya seperti turunnya pendapatan real masyarakat, kemudian ada ketidakpastian pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Jika ditanyakan cara mengatasi inflasi itu gimana ya? Mengingat pentingnya kestabilan harga dalam masyarakat, maka langkah-langkah atau cara mengatasi inflasi sangat diperlukan. Kemudian, yang ketiga, ada produk domestik bruto, PDB. Apa sih itu PDB? Adalah jumlah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Umumnya, kita ambil jangka pendeknya atau pada umumnya kita ambil 1 tahun. Fungsinya adalah sebagaimana disebut di awal, yakni digunakan sebagai alat ukur bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Kemudian, apakah PDB mempunyai komponen? Ya, PDB memiliki 4 komponen yang juga bisa dijadikan sebagai rumus untuk menghitung PDB itu sendiri. Komponen tersebut yaitu yang pertama ada konsumsi. Konsumsi itu menghitung konsumsi dari individu maupun rumah tangga untuk beberapa jenis barang seperti service, non-durable goods, seperti pakaian, makanan, dan minuman, atau durable goods yaitu barang yang tidak cepat rusak, misalnya kendaraan, elektronik, dan lain-lain. Atau juga bisa investasi. Investasi memperhitungkan jumlah pembelian atas barang yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah memperhitungkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah lokal dan pusat untuk membeli barang dan jasa. Misalnya untuk membayar gaji PNS dan yang lain-lain. Bisa juga ekspor bersih atau ekspor neto. Ekspor bersih memperhitungkan selisih antara pembelian barang produksi lokal oleh warga negara asing ekspor dengan pembelian barang asing yang dilakukan oleh warga negara lokal impor. Kemudian kita lanjut untuk ke rencana anggaran pendapatan belanja negara atau yang biasa disebut RAPBN. Apa sih itu RAPBN? Yaitu instrumen yang dikeluarkan untuk mengatur pengeluaran pendapatan negara dalam rangka membiayai seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kementerian serta pembangunan negara. Nah, di sini juga ada gambarnya atau ilustrasi tentang RAPBN ya teman-teman. Di sini pendapatan negara, kontribusi, penerimaan, perpajakan dioptimalkan mendapatkan 2,221,5 triliun, yaitu yang didapatkan oleh dari perpajakan sebesar 1.861,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak yakni sebesar 359,3 triliun. Jika ditotalkan menjadi 2.221,5 triliun. Lalu pembelanjaan negara juga mencapai 2.528,8 triliun. Nah, apa sih yang dibelanjakan? Pemerintah membelanjakan pemerintah pusat sebesar 1.670,0 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 858,8 triliun. Nah, kemudian ada pembiayaan anggaran, definisi anggaran sebesar 307,2 triliun. Dibiayai dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui pembiayaan utang yakni sebesar 351,9 triliun dan pembiayaan investasi 74,2 triliun. Nah, saya ambil ilustrasi gambar ini dari Indonesia Baik ID. Kemudian untuk RAPBN sebagai informasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang akan dilakukan pada tahun 2020 untuk sektor perhubungan darat diantaranya, pemerintah sedang mengadakan pengadaan minibus sekolah sebanyak 260 unit. Pembangunan terminal tipe A lanjutan di 4 lokasi,
pembangunan terminal barang internasional di 7 lokasi, rehabilitasi atau peningkatan terminal tipe A di 20 lokasi, rehabilitasi UPPKB pada 5 lokasi, perlengkapan jalan sebanyak 254 paket, subsidi angkutan jalan mencapai 307 trayek, subsidi perkotaan melalui skema pembelian pelayanan atau yang biasa disebut by the service, pembangunan pelabuhan Sungai Baru pada 3 lokasi, pembangunan kapal penyeberangan baru 6 unit, pembangunan kapal lanjutan 4 unit, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan di 13 lokasi, pembangunan pelabuhan danau lanjutan pada 10 lokasi, subsidi angkutan penyeberangan 228 lintas dan penyeberangan. Kemudian di sektor transportasi laut akan ada pelayanan angkutan kapal ternak 6 trayek, angkutan laut perintis 113 trayek, ada angkutan barang tol laut 21 trayek, pembangunan atau peningkatan atau rehabilitasi atau pengadaan di bidang telekomunikasi pelayaran 28 paket, pembangunan atau peningkatan rehabilitasi, pengadaan di bidang atau pengadaan SBNP. Apa itu SBNP? Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, yakni sebesar 155 paket. Pembangunan kapal patroli 15 unit, dan pembangunan atau pengembangan rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut. Sedangkan transportasi udara akan mensubsidi angkutan udara perintis atau angkutan perintis penumpang dan jembatan udara sebesar 192 rute, penyelesaian pembangunan 4 bandara baru, pengembangan terminal baru di 14 bandar udara, dan peningkatan kapasitas udara atau perpanjangan dan pelapisan runway di 27 bandara. Kemudian selanjutnya ada investasi. Apa sih itu investasi? Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modalnya bisa berupa uang atau sumber daya yang lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa yang akan mendatang. Investasi bukan hanya soal uang, namun investasi bisa dikategorikan sebagai berikut, seperti investasi emas, tanah, gedung, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian, apakah ada jenis investasi terbaik yang dapat memberikan keuntungan besar? Ada. Saya akan menjelaskan beberapa investasi yang dapat memberikan keuntungan besar. Seperti halnya saham, merupakan salah satu jenis investasi yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jika Anda membeli saham suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka Anda bertindak sebagai pemegang saham dari perusahaan tersebut dan memperoleh hak atas dividen sebesar persentase saham yang Anda miliki di perusahaan tersebut. Selain hak atas dividen, Anda juga dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga penjualan saham sifatnya yang liquid dan mudah diperjualbelikan. Tentunya menguntungkan bagi Anda ketika Anda ingin mengalihkan saham tersebut kepada orang lain pada saat harga saham Anda sedang naik. Kemudian ada reksadana. Definisi reksadana dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 8/1995 tentang pasar modal, yang artinya adalah wadah yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasi dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam hal ini, Anda sebagai investor hanya perlu menyediakan modal yang kemudian modal tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam portofolio. Kemudian ada deposito berjangka. Membuka deposito berjangka di bank merupakan jenis investasi lainnya yang bisa Anda pilih. Deposit berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan biasa, dan memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas biasanya. Paling kecil atau minimum biasanya 3 bulan hingga 12 bulan. Di mana jika Anda mencairkan dana sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan, Anda akan dikenakan penalti oleh bank yang bersangkutan. Semakin lama Anda, semakin besar nominal uang yang Anda tabung sebagai deposit. Maka semakin besar juga keuntungan yang akan Anda dapatkan. Bukan hanya itu saja. Jenis investasi ini juga menjadi salah satu investasi yang memiliki risiko rendah dan terbilang aman untuk melakukan deposit. Juga dianggap cukup mudah dan tidak rumit, sehingga banyak investor pemula yang memulai investasinya dengan membuka deposit. Kemudian ada obligasi atau surat utang. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi utang pokok pada waktu yang telah ditentukan pada pihak pemegang obligasi.
Pada umumnya di Indonesia sendiri biasanya jenis investasi ini memiliki jangka waktu mulai dari 1 hingga 10 tahun. Terbitnya obligasi oleh dilatar belakangi upaya menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan. Di Indonesia terdapat 3 jenis obligasi yang dikenal, yaitu ada obligasi pemerintah, yakni obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah, atau obligasi korporasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh korporasi baik swasta maupun BUMN. Kemudian ada juga jenis investasi properti. Seperti yang kita ketahui, tanah dan bangunan merupakan jenis investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan dan menggiurkan, di mana nilai properti akan terus meningkat dari tahun ke tahun dari persentase peningkatannya mencapai 15 hingga 20% per tahun, terutama jika Anda mendapatkan lokasi properti yang strategis. Selain itu, jenis investasi ini minim risiko kebangkrutan karena properti sendiri menjadi salah satu kebutuhan dasar baik untuk tempat tinggal ataupun usaha. Namun, dengan membeli jenis investasi ini, berarti Anda harus menyiapkan biaya yang cukup besar untuk membeli properti dan perawatan properti tersebut. Kemudian, ada jenis investasi yakni emas dan logam mulia. Emas dan logam mulia merupakan salah satu jenis investasi klasik yang populer di kalangan masyarakat Asia dari zaman dahulu hingga saat ini. Investasi jenis ini cocok bagi Anda yang menginginkan investasi jangka panjang karena harga emas dan logam mulia akan terus meningkat, dan biasanya peningkatan harga ini disebabkan atas respon terhadap kejadian-kejadian tertentu yang menyebabkan nilai paper investment seperti saham dan obligasi menurun. Hal ini membuat jenis investasi emas dan logam mulia tergolong aman karena harganya yang stabil, terutama ketika pasar saham sedang mengalami penurunan. Kemudian ada asuransi. Asuransi penting bukan hanya untuk melindungi pribadi, namun juga dapat melindungi keluarga dan juga aset yang Anda miliki, misalnya seperti rumah, kendaraan, dan juga sebagainya. Jika biasanya asuransi hanya berfungsi sebagai proteksi, sekarang asuransi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif investasi. Asuransi berbasis investasi ini menggabungkan dua produk, yakni asuransi dan kelolaan seperti reksadana. Kemudian, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak layak, mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Untuk kurang lebihnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.